Kenapa harus diteliti aktivis gender? Menurut teman-teman gimana? Mengapa kita perlu mengkaji tentang peranan perempuan di pedesaan? Ada yang mau berpendapat? Izin berdapat, Pak. Oh ya, Arum. Kenapa Arum, gimana? Ya, menurut saya perempuan di desa itu berpotensi dan seringkali suaranya itu nggak selalu didengar gitu sama masyarakat. Oke. Di satu sisi perempuan itu punya potensi yang besar ya, Arum. Lalu di sisi lain perempuan itu juga kurang dianggap dan pendapat-pendapatnya kurang didengar. Padahal tadi ya, perempuan itu punya potensi yang cukup besar. Sehingga inilah yang menjadi penting untuk kita mengkaji ya, sebenarnya seperti apa peranan perempuan dalam fungsi di keluarga di pedesaan. Oke, baik, terima kasih Arum ya. Arum orang desa atau bukan? Bukan, Pak, saya orang kota. Tapi anak gaul iya. kota ya. Tapi Arah aku mana? juga di desa. Sekarang tinggal di Jakarta Selatan. Oh, Jaksel. Oke. Anak Jaksel. Baik. Terima kasih. Nah, memang, ini ya, seperti tadi, dalam kita melihat peranan perempuan, memang kalau kita boleh jujur dan merefleksikan terhadap peranan perempuan, terutama dalam konteks perencanaan pembangunan, seperti yang tadi disampaikan oleh Arum ya, cenderung perempuan pendapat-pendapatnya relatif masih kurang didengar ya, apalagi dalam tahun-tahun kebelakang. Semakin kesini memang cenderung semakin membaik. Partisipasi perempuan terutama dalam pendidikan dan juga partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi juga semakin banyak ya keterlibatannya. Nah, memang tapi tetap saja kalau dibandingkan dengan laki-laki, peranan perempuan itu masih relatif minim ya, dan cenderung kurang diperhatikan dalam keterlibatannya untuk perencanaan pembangunan. Dan ini akhirnya juga mengakibatkan perempuan-perempuan menjadi menjadi ketika dia dilibatkan dalam perencanaan pembangunan juga seringkali mereka agak kikuk dan segan, karena memang mereka tidak terbiasa secara budaya, culture, itu karena memang mereka hampir sebelum-sebelumnya jarang dilibatkan, sehingga ketika mereka dilibatkan atau dalam tanda kutip dipaksa untuk dilibatkan, karena biasanya juga dalam perencanaan pembangunan tata aturannya memaksa harus ada keterlibatan perempuan, tapi itu akhirnya hanya sekedar simbolik saja. Nah, ini yang juga pada akhirnya perempuan menjadi, kalau masalah-masalah politik itu perencanaan pembangunan itu biasanya memang perempuan menjadi kurang dilibatkan. Makanya biasanya kalau ada rapat-rapat rapat-rapat di RT, di desa, di RW, nah itu biasanya yang datang kan para keluarga ya, atau laki-laki. Perempuan jarang diundang, jarang dilibatkan. Padahal yang dibahas adalah permasalahan-permasalahan di desa itu atau di RT itu, di RW itu, yang pasti dampaknya juga terkait dengan para perempuan. Nah, ini yang menjadi perhatian. Seperti sekarang nih, saya sedang melakukan pemerintahan desa yang pesertanya adalah para aparat desa ya, para aparat desa. Secara jumlah peserta
sebagian besar itu laki-laki. Padahal di awal kita nggak bilang harus laki-laki. Tapi ternyata memang sebagian besar laki-laki. Perempuannya hanya sedikit lah, minoritas. Dan ketika ketika proses belajar mengajar pun yang aktif dalam menyampaikan pendapat tuh seringnya laki-laki. Nah itu apakah memang ini menjadi gambaran ya? Itu kan apart-apart desa, ada 40 desa di Kabupaten Bogor yang menjadi pesertanya. Apakah ini juga saya menjadi refleksi saya ya? Apakah ini menjadi gambaran bagaimana peran perempuan di pedesaan, terutama dalam partisipasi mereka dalam ya ketika digabungkan dengan laki-laki mereka cenderung menjadi lebih inferior ya, lebih jadi karena dominasi laki-laki menjadi lebih kuat sehingga ruang-ruang diskusi pun dikuasai oleh laki-laki. Padahal ketika saya juga meminta para perempuan, silakan teteh, ibu, mangga kalau yang mau berpendapat, saya persilakan. Maka dipanggil namanya satu-satu juga cenderung agak sulit. Nah, kalau saya sih tidak menyalahkan perempuannya, tapi memang bisa jadi selama ini konstruksi yang dibangun di masyarakat itu selalu menempatkan laki-laki berada pada posisi yang terlalu dominan, sehingga ruang-ruang diskusi bahkan pendapat pun menjadi begitu sulit. Nah, sehingga ketika perempuan sudah berada pada ruang yang seperti itu juga membentuk ya budaya mereka, dan akhirnya lama-lama mereka juga ketika berada di kesempatan diskusi-diskusi seperti itu, mereka akhirnya ya udahlah terbiasa diam, ngapain juga berpendapat, toh juga ya paling pendapat saya nggak lebih bagus dibandingkan pendapat yang laki-laki, atau mereka takutnya salah. Nah ini yang ketika sudah terbentuk konstruksi budaya seperti itu, nah ini berbahaya memang. Nah, makanya penting untuk kita, bagi teman-teman yang memang menyadari bahwa perempuan juga punya peranan penting dalam pembangunan, maka menjadi penting untuk menempatkan perempuan dan perlu diperhatikan perempuan dalam perencanaan pembangunan. Jadi kita tidak lagi melihat hanya ketika ada perencanaan pembangunan, misalnya hanya ini laki-laki aja lah, laki-laki yang lebih paham. Nah, enggak gitu. Karena dalam konteks pembangunan pasti kita akan berbicara tentang aspek kesehatan, gizi, pendidikan, tenaga kerja, ekonomi, kepemimpinan, bahkan juga politik. Dan itu semuanya peranan perempuan ada di situ. Dan kalau kita hilangkan maka pasti akan menimbulkan masalah. Nah, di satu sisi juga perempuan memiliki sumber daya yang potensial, ya seperti yang tadi disampaikan Arum, bahwa perempuan ini potensial dalam pembangunan ya. Mereka secara keterampilan saya kira tidak lebih buruk dibandingkan laki-laki ya. Para perempuan juga bisa sebagai pelaksana atau memutuskan sesuatu, perencana juga, dan sampai pada penikmat yang baik dalam pembangunan. Nah, perempuan-perempuan ini punya sumber daya manusia yang potensial, ya, SDM yang potensial, dan itu tidak bisa kita nafikan bahwa perempuan memang punya SDM yang potensial. Lalu, nah ini, kenapa kita, seperti yang tadi poin pertama saya sampaikan, bahwa kita harus tahu masalah-masalah perempuan ya di pedesaan. Dan dari situ kita memahami sebenarnya mengapa penting perempuan terlibat dalam praktek-praktek pembangunan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dominasi laki-laki cenderung lebih jauh, bahkan sangat jauh lebih besar ya dominasi laki-laki
dibandingkan perempuan dalam praktik pembangunan. Nah, dengan kondisi seperti ini akan menyebabkan ketimpangan, ketidakadilan, karena akhirnya manfaat dari pembangunan itu cenderung hanya dirasakan oleh laki-laki. Ketika perempuan tidak dilibatkan dalam praktik pembangunan, maka kepentingan laki-laki yang cenderung akan lebih diakomodir karena mereka ada di dalam tadi itu proses perencanaan, bahkan juga pelaksanaan sampai evaluasi misalnya. Laki-laki semuanya mendominasi di proses pembangunan itu. Tentu kepentingan laki-laki yang cenderung akan lebih diutamakan dan diakomodir, sedangkan kalau kepentingan perempuan mungkin akan lebih akan lebih diabaikan. Nah, ini tentu akan mengakibatkan ketidakadilan atau ketimpangan ya bagi para perempuan. Nah, ini semestinya tidak seperti itu. Manfaat pembangunan harusnya merata, tidak melihat gender ya, tidak melihat jenis kelamin, semuanya sama. Nah, ini yang pada akhirnya kita harus memahami arti pembangunan sesungguhnya itu seperti apa. Nah, tujuan pembangunan adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Masyarakat itu siapa di dalamnya, mau itu laki-laki mau itu perempuan ya sama aja. Nah, sehingga ketika pembangunan hanya lebih dirasakan manfaatnya oleh kaum laki-laki, nah ini menjadi sesuatu hal yang perlu dipertanyakan dan juga diperjuangkan. Dan pada unit terkecil biasanya kalau kita di masyarakat itu ada disebut kelompok, grup keluarga ya. Nah, itu juga punya peranan penting bagaimana biasanya laki-laki dan perempuan ya di dalam keluarga. Minimal ada istri, ada suami. Itu bisa kita katakan sebagai keluarga ya. Nanti dia punya anak-anak dan akhirnya berkembang menjadi keluarga yang lebih besar. Nah, dalam konteks keluarga ini, ketika ada laki-laki dan perempuan di dalamnya, tentu mereka akan dalam konteks kelompok ya, mereka akan saling bekerja sama dan menjadi satu kesatuan dalam mengarungi hidup untuk mencapai tujuan atau ya tujuan keluarga mereka gitu. Nah, tentu di dalam keluarga nanti pasti akan ada pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Biasanya yang umum adalah perempuan di rumah, laki-laki itu bekerja keluar. Perempuan mengurus rumah, anak, urusan-urusan domestik, rumah tangga, laki-laki bertanggung jawab untuk mencari nafkah, sehingga laki-laki kerja keluar. Nah ini tentu meskipun perempuan itu memilih dan bekerja di rumah, mengurusi hal-hal urusan domestik keluarga, tapi tentu ini tidak menjadikan perempuan menjadi second class atau yang tidak diutamakan kepentingannya. Tentu perempuan di dalam keluarga juga punya peranan penting. Tanpa ada perempuan, misalnya tadi yang dia dan mau mengurus urusan domestik, tentu laki-laki juga tidak bisa bekerja dengan nyaman tanpa ada supporting dari para perempuan yang memilih untuk bekerja di rumah. Nah ini saling terkait, jadi kita tidak bisa laki-laki lebih berjasa dalam keluarga karena laki-laki yang mencari nafkah dan menghidupi. Enggak juga, perempuan juga punya peranan penting. Tanpa ada perempuan yang mengurus di rumah keluarga, tentu juga rumah tangga itu atau keluarga itu tidak akan bisa berdiri bersatu dengan baik. Dan tentu tujuan mereka ke arah tertentu itu akan bermasalah kalau salah satu pihak itu tidak menjalankan fungsinya dengan baik.
Nah ini yang empat hal ini juga menjadi tadi ya alasan-alasan kenapa menjadi penting kita meneliti kajian tentang perempuan dan juga keluarga di pedesaan, karena tadi ya empat hal ini yang setidaknya menjadi poin-poin penting kenapa hal tersebut menjadi penting untuk diteliti atau dikaji lebih jauh. Begitu. Ada komentar teman-teman? Kalau di desa teman-teman yang atau teman-teman yang tahu lah, yang pernah teman-teman rasakan dan amati, apa sebenarnya masalah-masalah perempuan di pedesaan? Menurut teman-teman apa masalah-masalah perempuan di pedesaan? Sebenarnya perempuan itu menghadapi masalah apa sih? Kalau yang teman-teman rasakan, ini boleh laki-laki boleh perempuan ya. Jadi kita tidak harus selalu perempuan, mentang-mentang ini kajian tentang perempuan yang berpendapat, tapi laki-laki juga boleh. Dian mau berpendapat, Pak. Ya, silakan Dian. Jadi kalau menurut pengamatan Dian itu masalahnya adalah perempuan itu lebih banyak beban kerjanya gitu. Kalau di kampung Dian sendiri itu beberapa perempuan itu bekerja juga mengurus urusan rumah tangga. Namun dari pihak laki-lakinya itu malas-malasan dan tetapi tidak mau membantu mengerjakan pekerjaan perempuan seperti itu, Pak. Jadi perempuan itu lebih banyak menanggung beban kerja gitu. Seperti itu. Oke, begitu. Terima kasih Dian. Apalagi kalau minggu lalu saya sudah berikan film itu ya, film dari suku Aka itu ya. Iya, sudah Pak. Iya. Nah, di situ juga nampak ya bagaimana perempuan di suku Aka seperti yang tadi disampaikan Dian mengalami beban kerja berlebih. Dia juga harus bekerja keluar ke pertanian ya, mencari nafkah, tapi di satu sisi dia juga ditugaskan untuk mengurus urusan rumah tangga yang dari mulai pagi hari subuh sampai ke malam dia nggak beres-beres tuh pekerjaannya. Nah ini juga ternyata sangat relate di Indonesia, bagaimana banyak perempuan-perempuan yang mengalami. Nah, dibandingkan dengan laki-laki yang kalau laki-laki dia bekerja ya udah dia bekerja aja, dia tidak lagi mengurus urusan rumah tangga domestik. Nah, ini yang seringkali menjadi sesuatu masalah ya, beban kerja yang berlebih. Dan ini tentu kalau dibiarkan kualitas hidup perempuan menjadi relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki karena perempuan menjadi beban kerjanya lebih banyak. Nah ini memang dalam budaya yang cenderung patriarki biasanya salah satu masalah yang ditimbulkan adalah seperti itu, beban kerja perempuan yang berlebih. Kenapa berlebih? Karena ketika perempuan mengurus urusan rumah tangga domestik itu dianggap bukan bekerja. Nah ini yang menjadi seringkali masalah ya. Jadi kalau perempuan mengurus urusan rumah tangga itu dianggap bukan bekerja. Kalau perempuan baru kalau laki-laki, ketika laki-laki keluar rumah dan mencari nafkah, nah itu baru dianggap bekerja. Nah ini persepsi yang seperti ini sehingga dianggap perempuan tuh ya enak perempuan di rumah aja gitu, nggak ngapa-ngapain. Padahal kalau kita hitung curahan waktu, tenaga, pikiran yang perempuan lakukan bisa jadi ternyata lebih besar dibandingkan apa yang dilakukan oleh laki-laki. Perempuan misalnya sudah mulai aktivitas dari pagi buta mengurus kebutuhan-kebutuhan keluarga dan akhirnya sampai juga di malam hari sebelum tidur masih tetap mempersiapkan itu. Dan itu sebenarnya kita hitung sebagai kerja juga. Oke, baik, terima kasih Dian. Nah,
teman-teman, ini ada beberapa asumsi yang dalam konteks kajian perempuan ini bisa kita asumsikan. Pertama, bahwa dalam menempatkan keluarga inti sebagai unit sosial kekerabatan kecil ya, jadi keluarga itu kan sebagai unit sosial kekerabatan terkecil, yang pada akhirnya yang paling relevan untuk menganalisa peranan perempuan. Nah, kenapa biasanya atau dalam judul kuliah ini menggabungkan ya dua konsep perempuan dan keluarga, karena ini asumsinya bahwa unit sosial kekerabatan terkecil yang paling relevan untuk kita menganalisa tentang peranan perempuan yaitu keluarga. Nah, dalam keluarga ini kita bisa lihat bagaimana peranan perempuan ya. Tadi apakah itu di peranan domestik, lalu juga apakah mereka juga bekerja di sektor formal atau di sektor ekonomi, mereka apakah juga terlibat, dan bagaimana bagian kerja juga ya di dalam keluarga seperti apa. Lalu kedua, unit analisis keluarga atau rumah tangga ini kita bisa lihat untuk mengkaji kedudukan dan posisi perempuan dalam kaitannya dengan relasi gender ya. Jadi bagaimana peranan perempuan antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana keduanya berrelasi, berhubungan dan menjadikan perempuan atau laki-laki kondisinya seperti apa. Kalau yang tadi ya disampaikan misalnya di suku akal, ketika perempuan ditempatkan dan ditempatkan sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mengurus urusan rumah tangga, tapi juga di sisi lain di suku akal itu juga perempuan juga ditempatkan juga untuk bekerja mencari nafkah. Nah, di satu sisi mungkin kita bisa melihat bagaimana perempuan-perempuan suku akal ini sangat terampil ya. Dia punya sumber daya yang luar biasa, potensi sumber dayanya, dan dia punya keterampilan di berbagai bidang. Dia bisa bertani, dia bisa berternak, dia juga secara perilaku ekonomi dia juga terlihat tampak baik ya, bagus dalam konteks di suku Aka itu. Nah, ini tentu menjadi hal yang menandakan bahwa perempuan di suku Aka juga punya potensi yang sangat baik. Nah, tapi di satu sisi, ketika pada akhirnya tadi mengakibatkan beban kerja yang berlebih, sedangkan relasi gender antara perempuan dan laki-laki di suku Aka itu cenderung timpang karena laki-laki diposisikan sebagai penguasa ya di situ, dan lebih berkuasa, dan akhirnya cenderung mereka mereka secara beban kerjanya relatif jauh lebih sedikit dan bisa lebih santai, sedangkan di satu sisi perempuan harus bekerja keras. Nah, ini karena ada relasi gender yang tidak seimbang. Perempuan ditempatkan untuk hanya sekedar melayani laki-laki. Nah, ketika posisinya hanya sekedar melayani laki-laki ini, akhirnya kebutuhan dari laki-laki sepenuhnya, kalau dalam suku Aka itu sepenuhnya, kalau kita lihat itu dipenuhi oleh perempuan. Nah, ini tentu dalam konteks yang suku Aka itu relasi gendernya kita bisa amati
timpang ya antara laki-laki dan perempuan, dan ini mengakibatkan saya kira kondisi perempuan di Sukaka harusnya bisa jauh lebih baik. Nah, ini juga mengakibatkan bahwa ada struktur pelapisan di masyarakat. Nah, perempuan semestinya perempuan pedesaan tidak dapat dianggap sebagai golongan yang seragam. Kenapa? Karena di dalam perempuan-perempuan pun biasanya juga ada perempuan dengan perbedaan pendapatan, juga tingkat pendidikan, pengalaman pribadi, dan perempuan juga punya pengaruh di luar desa. Nah, ini yang kita tidak bisa menyamakan perempuan juga hanya satu golongan saja yang seragam. Perempuan itu juga sangat beragam ya, sangat beragam, dan tadi berdasarkan ini pendapatan perempuan juga bisa jadi berbeda-beda, pendidikan perempuan juga pasti berbeda-beda, pengalaman mereka juga tidak bisa disamakan, sehingga kita misalnya semua perempuan itu di desa, perempuan di desa nggak bisa ngapain lah, udah jangan ngajakin perempuan. Nah, ini enggak, perempuan itu sama, padahal bisa jadi perempuan juga banyak kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh perempuan, keterampilan-keterampilan yang dimiliki perempuan yang dia bisa bersumbangsi banyak misalnya dalam konteks praktek pembangunan ya. Lalu sikap kedudukan posisi dalam pengambilan keputusan serta perilaku perempuan juga tidak seragam juga. Mereka punya sikap-sikap yang berbeda dalam hal-hal tertentu. Perempuan juga seperti laki-laki punya pikiran, punya pengetahuan, dan akhirnya juga dalam menentukan sikap, keputusan, perilaku mereka juga tidak seragam. Mereka punya, karena landasan referensinya berbeda-beda, sehingga juga mereka memiliki sikap, pendapat, dan pengambilan keputusan serta perilaku yang juga berbeda-beda, tidak bisa kita samakan. Nah, ini kalau kita cenderung selalu menyamakan semua tindakan, sikap, perilaku perempuan selalu sama, nah ini juga saya kira menandakan bahwa kita menganggap remeh perempuan, karena kita menganggap bahwa perempuan itu sama saja, padahal ternyata perempuan juga berbeda-beda ya. Nah, ini yang seringkali dalam konteks apalagi di pembangunan atau di masyarakat pedesaan, nah ini seringkali kita menganggap sama perempuan itu. Nah, tentunya hal seperti itu mesti diubah. Nah, kondisi dan masalah yang dihadapi perempuan di pedesaan memang seperti yang tadi disampaikan ya, bahwa cenderung di masyarakat pedesaan itu norma pembagian kerja itu masih bersifat tradisional ya. Apa yang dimaksud dengan tradisional itu cenderung perempuan itu hanya bekerja di rumah, tadi urusan-urusan rumah ya, domestik, housework. Lalu kalau laki-laki itu sepenuhnya dia bekerja keluar rumah untuk pendapatan ya, cari nafkah, dan laki-laki tidak mengurusi urusan-urusan di rumah. Nah, ini yang dianggap sebagai pembagian kerja tradisional yang bias gender ya, karena ketika kita berbicara tentang bias gender, maka ada kecenderungan bahwa bidang-bidang tertentu itu dikuasai oleh laki-laki, bidang-bidang tertentu hanya bisa dikuasai oleh perempuan. Nah, ini yang disebut sebagai bias gender, dan padahal pada prakteknya perempuan-perempuan juga mampu untuk
kerja keluar mencari nafkah, juga sama dengan laki-laki yang juga mereka mampu dan harusnya mau juga terlibat dalam urusan-urusan domestik di keluarga. Nah, hal seperti ini tidak bisa dibedakan, harusnya tidak bias gender dalam konteks ini. Jadi selama ini kuatnya norma pembagian kerja tradisional di pedesaan seperti ini memang cenderung seperti ini, walaupun sekarang sudah mulai terbuka. Makanya teman-teman misalnya sekarang banyak juga perempuan-perempuan pedesaan yang sudah bisa mengakses pendidikan yang tinggi. Kalau dulu misalnya ada pemahaman bahwa ngapain perempuan sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya kembali ke dapur. Nah, dari pernyataan itu sudah nampak kuatnya norma pembagian kerja tradisional ya, seperti poin 1 ini. Karena pertama dari pernyataan itu menganggap bahwa pendidikan tidak penting bagi perempuan, dan pada akhirnya karir perempuan tuh hanya untuk tujuan ke dapur. Nah ini atau urusan-urusan domestik. Nah ini simplifikasi seperti ini yang memperlihatkan bagaimana norma pembagian kerja yang masih tradisional. Dan ini tadi juga disampaikan bahwa curahan waktu kerja perempuan di pedesaan itu relatif lebih banyak ternyata. Nah ini isu beban kerja pada perempuan lapisan bawah. Kalau kita lihat perempuan-perempuan, bahkan juga di daerah saya, di daerah Bogor Selatan juga ngomong tuh banyak pabrik kan ya, banyak pabrik, banyak perempuan yang bekerja di pabrik-pabrik, dan itu mereka juga pagi-pagi sudah pergi ke pabrik kerja. Sebelum mereka kerja di pabrik juga biasanya mereka ngurus dulu anak-anaknya, suaminya, lalu pulang kerja mereka juga nanti harus menyiapkan makan malam dan juga mengurus anak-anaknya yang biasanya juga membantu kalau anaknya lagi sekolah, membantu pekerjaan rumah, tugas anak-anaknya. Jadi saya juga melihat bagaimana curahan kerja perempuan juga besar ya. Jadi kita tidak bisa nafikan bahwa perempuan-perempuan yang bekerja itu dia ketika dia bekerja di rumah juga dia akan bekerja kembali. Jadi seperti dia punya dua pekerjaan. Nah ini isu-isu ini yang mungkin banyak juga kita rasakan ya, atau kita lihat bagaimana isu beban kerja terutama pada perempuan lapisan bawah itu cenderung tinggi. Kalau yang lapisan atas mungkin ketika mereka memilih untuk menjadi wanita karir, mereka bisa punya pekerja lagi di rumahnya atau asisten rumah tangga untuk membantu urusan-urusan domestik. Karena mengandalkan laki-laki saja bisa misalnya, atau mereka bekerja sama antara laki-laki perempuan untuk mengurus rumah tangga, mungkin mereka tidak punya waktu lagi gitu kan. Misalnya laki-laki juga, suaminya juga berkarir, perempuan yang berkarir, dan akhirnya tidak punya curahan waktu pembagian di antara suami dan laki-laki untuk mengurus urusan domestik. Nah kalau di lapisan atas cenderung mereka mampu secara kemampuan modal untuk memperkerjakan orang lain untuk membantu biasanya urusan-urusan domestik, housework tadi ya. Sehingga akhirnya perempuan dalam konteks lapisan atas cenderung curahan waktu kerjanya tidak berlebih, karena ketika dia pulang ke rumah ya dia udah langsung istirahat. Nah, ini yang memang kalau di lapisan bawah cenderung lebih rentan ya para perempuan-perempuan, karena kalau dia nggak ikut kerja juga ekonomi keluarganya akan bermasalah. Mereka nggak bisa misalnya membiayai biaya pendidikan anaknya, nggak bisa bayar sewa rumah, kontrakan, dan akhirnya mau nggak mau
baik itu perempuan atau laki-laki harus kerja ke luar rumah atau kerja untuk mencari nafkah. Nah, kalau laki-laki pulang kerja biasanya langsung istirahat, tidur-tiduran, tapi kalau perempuan biasanya ya karena tadi ya sudah ada pembagian kerja yang tradisional itu, ya perempuan kalau memang mereka harus kerja keluar, ya boleh, tapi tetap kerja domestik harus dikerjakan oleh perempuan. Jadi kalau laki-laki memang tanggung jawabnya kerja keluar, kerja nafkah, cari nafkah, dan dia tidak dibebankan tanggung jawab untuk menyelesaikan urusan-urusan domestik. Nah ini ketimpangan relasi gender seperti ini yang bias dan akhirnya mengakibatkan isu beban kerja. Lalu, nah ini juga seringkali akhirnya perempuan di pedesaan terutama itu juga minim ya terhadap akses modal. Kalau di desa misalnya akses lahan, nah itu juga minim para perempuan karena memang laki-laki pertama kalau dalam persoalan kerja nafkah, kerja di bidang sektor ekonomi itu laki-laki masih banyak kita jumpai bahwa walaupun beban aktivitas yang dilakukan sama, biasanya bayaran laki-laki itu cenderung lebih besar dibandingkan perempuan. Padahal jenis pekerjaannya sama misalnya dilakukan. Lalu juga laki-laki cenderung lebih mudah untuk mendapatkan akses terhadap pemodalan ya dibandingkan kalau perempuan. Nah ini yang menjadi salah satu masalah di masyarakat pedesaan. Sebenarnya nggak hanya di masyarakat pedesaan, terkait dengan misalnya keadilan imbalan pekerjaannya. Seringkali kalau kita lihat juga di isu-isu di masyarakat perkotaan juga seringkali imbalan kerja laki-laki cenderung lebih besar dibandingkan imbalan kerja bagi perempuan. Nah ini seringkali juga jadi isu-isu yang muncul ya, yang muncul. Misalnya ada film kalau aktor laki-laki itu biasanya honornya lebih besar daripada aktris utama perempuannya. Padahal secara jenis pekerjaan dan beban kerja sama. Nah ini juga seringkali di isu-isu seperti ini juga muncul. Kalau misalnya di Amerika, di Hollywood juga, bahkan di Amerika yang notabene sebagai yang kita anggap sebagai negara yang sudah demokratis ya, yang dianggap perempuannya juga sudah berpendidikan tinggi dan kebebasan mereka dianggap lebih tinggi. Ternyata isu-isu bias gender ini juga masih muncul. Di Hollywood itu seringkali aktor-aktor laki-laki itu biaya honornya lebih besar daripada perempuan. Dan ini dalam beberapa kesempatan yang lalu saya sempat menyimak ya bahwa ada juga semacam upaya untuk gerakan dari para aktris perempuan di Amerika sana untuk menggugat kebijakan honor yang selama ini cenderung tidak adil. Nah ini juga ternyata di Amerika saja yang negara yang dianggap katanya negara paling demokratis juga nggak segitunya gitu. Nah di masyarakat pedesaan di Indonesia juga cenderung juga masih seperti itu. Dan ya ini tadi yang keempat, tindakan pendidikan formal perempuan ya yang cenderung lebih rendah dibandingkan laki-laki. Lalu juga akhirnya ini mengakibatkan juga akses pelayanan dan kehidupan sosial itu cenderung lebih rendah kalau perempuan. Dan ketika mereka sulit mendapatkan akses pelayanan publik, pembangunan, dan juga dalam konteks kedudukan sosial mereka juga lebih rendah aksesnya. Mereka kalau mau jadi ketua-ketua di desa, tingkat desa, bahkan sebagai ketua RT, ketua RW, kepala desa itu
perempuan juga relatif jauh lebih rendah, atau dalam konteks pekerjaan-pekerjaan, kerja-kerja proyek, misalnya di proyek pembangunan di desa juga hampir sebagian besar dikuasai oleh laki-laki, sehingga peranan perempuan dalam posisi perempuan di kedudukan sosial juga jauh lebih rendah ya. Nah ini juga mengakibatkan memang kecilnya pengaruh perempuan dalam pengambilan keputusan, baik itu keluarga, rumah tangga, dan juga masyarakat. Nah, ini ada data yang Indeks Pembangunan Manusia IPM dan IPG kota dan desa. Kita bisa lihat ada kesenjangan IPM antara kota dan desa, dan juga IPM Indeks Pembangunan Gender juga antara desa dan kota. Jadi kalau kita bisa lihat ini data 2007 dan 2017, ini salah, ini atasnya 2007 dan 2017 kita bandingkan bahwa Kabupaten Bogor sebagai representasi desa, karena Kabupaten Bogor terdiri dari sebagai besar dari desa-desa yang ada 400 sekian desa yang kelurahannya cuma sedikit. Kalau Kota Bogor pasti semuanya ada kelurahan. Di sini kita bisa lihat IPM maupun IPG dari Kabupaten Bogor dan Kota Bogor itu lebih baik Kota Bogor ya, IPM dan IPG-nya. Nah ini memang menandakan bahwa kondisi indeks pembangunan manusia dan juga gendernya itu cenderung kalau di desa jauh lebih rendah dibandingkan di kota. Nah karena kita sosiologi pedesaan tentu melihat data ini harusnya menjadi lebih bersemangat untuk kita turut bersumbangsi bagaimana caranya agar indeks pembangunan manusia dan juga gendernya di desa bisa lebih baik lagi. Ini ininya ya secara dunia. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu teman-teman di sini? Silakan. Sebelum kita masuk ke ini perempuan kepemimpinan politik masyarakat di pedesaan. Pak. Silakan. Iya Pak. Ya izin, saya ingin ini sih meminta pendapat Bapak, karena beberapa kasus di pedesaan itu perempuan itu kan ini tingkat pendidikannya rendah. Terus mungkin ya karena tadi norma-norma dari ibu-ibu mereka katanya bilang kalau misalnya jangan sekolah tinggi-tinggi karena nantinya balik lagi ke dapur gitu kan Pak. Nah itu tuh membuat pikiran si perempuan itu menjadi berarti tugas saya ini hanya cukup seperti ini gitu. Jadi mereka itu tidak memiliki kemampuan karena tadi tingkat pendidikannya rendah dan pengalamannya pun sedikit gitu Pak, sehingga mereka itu lebih membebankan membebankan keuangannya itu kepada laki-laki gitu. Jadi di sini mereka itu selalu menyalahkan dan mengandalkan laki-laki, kenapa nggak kerja gitu kan. Terus kalau misalnya laki-lakinya tuh nggak kerja ya jadi dimarahin gitu Pak. Jadi karena ya itu tuh kan memang tugas kamu sebagai laki-laki gitu kan ya. Mereka juga mau seperti apa, mereka juga mau kerja ya karena mereka tidak memiliki pengalaman dan tidak memiliki pendidikan, sehingga itu sebagian perempuan ya Pak. Jadi sehingga itu mereka itu akan banyak konflik gitu di keluarganya itu ya, karena mengandalkan laki-laki itu. Mereka itu berpikir kalau laki-laki itu lebih bisa mengumpulkan atau bisa menafkahi mereka gitu ya, karena mereka itu tidak memiliki kemampuan dan pendidikan yang cukup gitu, sehingga sering banyak sekali konflik-konflik di pedesaan yang seperti itu gitu. Menurut Bapak, saya meminta pendapat Bapak sih seperti itu, kalau misalnya ada yang hal seperti itu bagaimana gitu Pak. Ya baik, terima kasih. Baik. Nah ini memang kalau di pedesaan seperti itu ya, atau di Indonesia juga mau di kota juga kadang-kadang masih seperti itu. Tentu pemahaman seperti ini di masa pedesaan tentang bagaimana peranan perempuan yang harus didorong, baik itu dalam konteks pendidikan dan juga kedudukan sosialnya. Tentu ini menjadi pertama sosialisasi tentang seperti ini ya, bagaimana hak perempuan juga punya hak yang tidak jauh berbeda dengan laki-laki,
dalam mengakses layanan-layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan juga mereka menempati kedudukan-kedudukan sosial yang sebenarnya haknya sama. Dan ini perlu untuk kita sosialisasikan ya, untuk kita sampaikan ke masyarakat lebih luas. Karena kalau kita tidak menyampaikan ini dan kita tidak berusaha untuk mensosialisasikan ke masyarakat yang lebih luas, tentu pemahaman mereka juga akan terus seperti itu. Nah, ini menjadi penting memang untuk kita terus menyampaikan dalam berbagai forum bagaimana hak-hak perempuan itu juga tidak jauh berbeda. Misalnya ada kita akui bahwa ada yang berbeda misalnya antara laki-laki dan perempuan, tapi sebenarnya itu nggak banyak. Hampir sebagai misal ya sama, misal kayak di seperti ini. Dalam proses kuliah ini laki-laki dan perempuan kan kita sama. Mau dosennya laki-laki, mau dosennya perempuan ya harus menyampaikan dengan baik, standarnya dengan baik. Dan juga mahasiswa di sini ada perempuan dan laki-laki, ya saya akan menganggapnya sama, mau perempuan mau laki-laki. Ketika si perempuan itu pintar, lebih cerdas dan mengerjakan tugas yang baik, jawabannya baik, ya tentu akan diberikan nilai yang baik. Dan begitupun laki-laki sama saja. Jadi, nah ini kan pemahaman ini tentu perlu kita terus komunikasikan dengan setiap elemen masyarakat ya. Karena kalau tidak, tentu akan bermasalah. Seperti tadi ya, muncul permasalahan-permasalahan pertama di lingkup keluarganya sendiri akan menimbulkan masalah. Nanti juga di tingkatan yang lebih luas di masyarakatnya tentu ini akan menjadi masalah. Ketika misalnya perempuan yang tidak terbiasa memimpin misalnya kelompok-kelompok tertentu atau wilayah tertentu, terus akhirnya mereka punya kemampuan itu, dan itu ketika masyarakatnya memang benar-benar tidak terbiasa bagaimana peran-peran perempuan dalam kehidupan sosial, mereka biasanya akan lebih melawan atau menolak perempuan seperti itu. Padahal harusnya ketika kita sudah terbiasa, perempuan ternyata punya kemampuan juga untuk memanajemen dan mengatur, dan ternyata berhasil, dan berarti kan kita bisa memberikan kesempatan itu pada perempuan. Misalnya di kelas ini, di mata kuliah sospet ini, saya ternyata kita sepakat bahwa AI sebagai penanggung jawab untuk mengatur proses perkuliahan sospet. Apalagi misalnya kalau offline itu kita akan ada turun lapang. Nanti AI sebagai koordinatornya untuk mengkoordinir teman-teman, mengatur, lalu berkoordinasi dengan desa-desa, dengan masyarakat. Ya, itu kan pekerjaan-pekerjaan kepemimpinan juga ya, bagaimana aspek kepemimpinan dari seseorang untuk bisa mengatur proses perkuliahan. Nanti juga kalau turun lapang ke desa, mengatur ratusan orang ke desa, ketemu sama pemerintah desa, masyarakatnya, ya, itu kan butuh keterampilan dan jiwa-jiwa kepemimpinan, dan saya kira perempuan juga mampu untuk melakukan itu. Nah, ketika di masyarakat yang cenderung tidak terbiasa dengan itu, terutama masyarakat dengan culture patriarki, budaya patriarki, nah itu mungkin mereka akan langsung menolak. Penolakannya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kalau kita sudah terbiasa dan mengkomunikasikan itu. Makanya penting untuk kita sebagai teman-teman nih, anak KPN biasanya berguna dalam aksi-aksi komunikatif. Nah, aksi komunikatif itu satunya adalah kita melakukan pendidikan bahwa hak-hak perempuan dan laki-laki juga cenderung sama, walaupun memang kita akui ada yang berbeda, tapi cenderung sama, tidak timpang lah. Enggak. Kalau timpang itu kan jauh, perbedaan antara hak dan kewajiban perempuan laki-laki itu jauh, maka disebut timpang. Nah, ini kan sebenarnya nggak jauh berbeda, kita punya hal yang sama. Tentu kalau hal-hal yang bersifat alamiah seperti perempuan itu hamil, melahirkan, menyusui, nah itu tentu tidak bisa digantikan peranan itu oleh laki-laki, karena itu sifatnya sudah natural, alamiah ya. Nah, hal seperti itu tentu tidak bisa kita tidak bisa lawan. Tapi kalau laki-laki membantu
atau laki-laki juga mengurus anak, ya itu memang sudah bagian tanggung jawab laki-laki, karena memang itu anak si suaminya juga kan. Misal laki-laki mengurus anak, kok lu mau sih ngurusin anak? Ya kan memang tanggung jawab si ayah juga untuk mengurus anaknya kan. Jadi misalnya laki-laki ngepel di rumah, nyapu di rumah, kok lu mau sih ngepel sama nyapu, itu kan kerjaan perempuan. Ya kan ini rumah si suaminya juga. Kenapa suaminya tidak mau ngepel? Kan itu juga rumah suaminya juga. Saya pernah beberapa waktu lalu saya melakukan penelitian di Sulawesi ya, di petani kakao di Lugu. Lalu saya bertanya, salah satunya memang saya mengkaji tentang gender. Lalu saya bertanya tentang pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki di keluarganya, di rumah tangga. Memang yaitu perempuan ternyata curahan waktu kerjanya lebih besar. Ternyata mereka pergi ke ladang juga, pergi ke kebun, mereka ikut mengurus kebunnya, tapi juga di satu sisi mereka mengurus rumah tangganya gitu, urusan domestik. Dan ketika saya tanya kenapa bapak-bapak nggak ikut membantu, masa saya ikut nyapu ngepel, ya kan saya mah laki-laki. Nah itu jawaban itu saya banyak dapatkan gitu di bapak-bapak atau petani-petani laki-laki ya di kemarin tuh di Lugu, daerah Lugu, karena memang mereka stereotypingnya ya itu tugas perempuan, padahal perempuan juga bekerja ke kebunnya yang harusnya itu tugasnya laki-laki kan. Kalau mau dibagi begitu juga tugasnya laki, tapi perempuan juga ikut bekerja juga keluar. Jadi kalau kita lihat ternyata perempuan ini lebih multi talent, memang lebih terampil dibandingkan laki-laki, karena dia bisa ikut juga bekerja keluar dan juga di dalam rumah. Tentu kalau hal ini tidak kita terus komunikasikan, kita tidak sampaikan ke masyarakat lebih luas. Kalau tadi misalnya laki-laki dia ternyata di kampung Luwu itu misalnya ada laki-laki yang dia bantu ngepel, nyuci, jemur pakaian. Nah itu mungkin akan dicibir atau jadi perbincangan oleh laki-laki yang lain. Dan ini mungkin ya itu tekanan sosial ke laki-laki itu mungkin jadi lebih tinggi, dan akhirnya menjadi malu diomongin, padahal dia mungkin setelah pelaksanaan dia pengen. Makanya ketika saya sampaikan, wah Pak, saya di rumah saya suka nyapu Pak, suka ngepel, saya di rumah saya suka nyepel, nyapu gitu kan, saya di rumah. Saya perasaan nggak merasa harga diri saya lebih rendah Pak. Ya saya tetap aja kan secara di rumah sama istri, misalnya saya nyapu, saya ngepel, tapi saya nggak merasa harga diri saya sebagai laki-laki kan lebih menjadi rendah, enggak juga gitu. Nah ini karena ada persepsi yang sudah terlalu kuat. Nah itu direproduksi terus-menerus secara budaya dari generasi ke generasi bahwa laki-laki atau perempuan itu kerja urusan domestik, dan laki-laki nggak harus, bukan di situ. Kalau di situ nanti harga diri laki-laki menjadi rendah. Nah itu reproduksi seperti itu menguat memang. Padahal sebenarnya kan ya kayak urusan rumah, kita mengurus rumah ya itu tanggung jawab bersama lah, maupun itu laki-laki maupun perempuan, karena yang menempati kan keduanya, kita harus merasa nyaman. Nah ini yang pemahaman seperti itu memang masih kurang ya di masyarakat, dan mungkin pada akhirnya menimbulkan masalah-masalah ketika kalau perempuannya misalnya Ai di keluarganya kuliah S1 nanti mungkin lanjut S2, S3, sedangkan ada sebagian keluarga yang menentang, ngapain sih itu kuliah, paling juga ujung-ujungnya ke dapur masak. Nah, tentu kalau Ai punya pandangan yang berbeda, tentu Ai misalnya akan berusaha untuk memperjuangkan hak-hak Ai, dan itu mungkin akan jadi masalah di keluarga Ai. Nah ini tentu kalau kondisi seperti itu, nah ini akan jadi masalah memang ketika pemahaman masyarakat masih seperti itu. Baik, ada lagi yang lain teman-teman? Terima kasih Pak. Ada yang mau bertanya kembali? Kalau tidak saya lanjutkan. Saya izin bertanya Pak. Oh ya, silakan. Iya Pak, saya ingin bertanya tentang perempuan dalam budaya dalam suku ya Pak.
khususnya budaya suku Batak lah sebagai suku saya sendiri. Perempuan di suku saya cenderung tuh dianggap sangat bergantung gitu Pak dengan laki-laki, dan dianggap juga tidak bisa menjadi penerus keluarga. Terus dalam mengambil pendapat, suara perempuan juga jarang didengar, dan walaupun perempuannya itu punya pendidikan yang tinggi gitu, jadi perempuan tetap terbiasa bungkam jika harus berada dalam pengambilan keputusan di keluarga besar, baik juga dalam adat. Terus dalam menyediakan segala sesuatu gitu ya Pak, dalam tradisi kami, laki-laki itu dianggap tidak perlu ikut bekerja di dapur dan duduk tenang menunggu semua kebutuhannya itu tersedia. Jadi bagaimana sih Pak kita dapat menegakkan bahwa perempuan itu juga punya potensi yang sama gitu Pak dengan laki-laki, sementara kita juga harus menjunjung budaya dalam suku kita gitu, dan dianggap memang sebagai sebuah kodrat gitu dalam suku kita. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Memang banyak ya suku atau ya suku etnis di Indonesia ya yang ya seperti tadi cenderung patriarki. Tapi di satu sisi juga kita pasti mengalami dilematis ya, bahwa dengan apa yang misalnya suku atau kelompok dengan keyakinan yang dimiliki bahwa ini kalau tidak melakukan itu tuh menyalahi adat, budaya, bahkan kepercayaan. Nah, memang kondisinya adalah saya kira persoalan-persoalan dasar seperti terutama pendidikan ya. Ketika pendidikan merata dan kualitasnya semakin baik, itu pola-pola pemikiran itu cenderung akan lebih terbuka. Tentu kalau dulu misalnya di kita pun misalnya tidak harus di suku Batak, di Jawa pun, di Sunda misalnya, dulu mungkin ketika tahun ibu saya itu dia hanya lulusan SD dan dia di dalam konteks budaya di Sunda dulu ya seperti sama, perempuan tuh punya kesempatan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk sekolah. Nah tapi kan ketika ibu saya punya anak, lalu juga dia berinteraksi dan juga perkembangan pendidikan pengetahuan secara umum di Indonesia juga sudah mulai berkembang, akhirnya juga ibu saya menganggap bahwa ya perempuan juga punya hak yang sama dengan laki-laki untuk mengenyam pendidikan gitu. Nah, padahal ibu saya tuh ya saya suka dengar ceritanya, kisahnya tuh dia cukup pintar gitu. Bahkan saya kadang merasa kalaupun saya dianggap pintar, kepintaran saya itu keturunan dari ibu saya. Saya suka menganggap begitu. Karena ibu saya tuh dengar ceritanya dia dulu waktu SD-nya juara di kelas, lalu hitung-hitungannya pintar ya. Jadi saya sangat menyayangkan ibu saya itu harusnya sekolah tinggi gitu. Sekolah tinggi. Karena pintar ya, punya kemampuan, keterampilan dan kecerdasan otak yang saya kira baik. Tapi karena konteks ya sosial ekonomi yang dulu kakek saya juga bukan orang yang berada, sehingga akhirnya ketika ada pemilihan keputusan mana yang harus dibiayai, nah pilihan itu cenderung pasti jatuh ke laki-laki. Nah ya, bukan berdasarkan keterampilan dan kemampuan dari mana yang lebih cocok nih untuk sekolah misalnya. Dalam konteks tadi harusnya ibu saya mendapatkan kesempatan itu untuk sekolah lebih baik karena secara kemampuan pendidikannya saat sekolah dasar dia mampu untuk menjadi juara di kelasnya ya. Jadi kadang-kadang saya suka berpikir kalau saya, walaupun saya nggak menganggap saya pintar ya, kalau saya menganggap pintar tuh karena dulu kan pintar itu dianggap dari ini ya, di masa kita tuh kalau kita pintar tuh dari ilmu eksakta ya, kita jago matematika, kita jago terutama matematika dan ilmu pasti. Saya tuh dulu merasa jago di ilmu pasti itu SD sampai SMP. Udah SMA saya kadar
ilmu eksakta saya, matematika saya jauh menurun. Dan saya semakin tidak suka dengan bidang itu. Tapi SD SMP saya menganggap saya masih jago, masih pintar lah, masih pintar. Dan saya menganggap kepintaran saya di bidang eksakta itu keturunan dari ibu saya. Nah, jadi saya kadang-kadang itu tadi ya, menganggap bahwa, nah ini tentu saya pikir salah satu solusi secara sistematis ya, secara terstruktur, itu pemerataan pendidikan baik itu perempuan maupun laki-laki. Makanya pemerintah misalnya mewajibkan pendidikan harusnya sekarang 12 tahun ya, mewajibkan pendidikan 12 tahun. Nah, itu kan adalah salah satu cara secara terstruktur dan sistematis bagaimana negara hadir untuk membuat perempuan dan laki-laki itu punya kualitas pendidikan yang sama. Jadi di dalam aturan itu kan tidak hanya mewajibkan laki-laki, tapi juga perempuan juga diwajibkan untuk sekolah sampai 12 tahun ya kalau sekarang, apa masih 9 tahun. Nah, saya kira penting kalau kita ingin berlaku secara masif, kebijakan-kebijakan yang bersifat sistematis struktur itu juga bisa dilakukan. Pertama tadi pendidikan ya. Karena dengan kita membuka pendidikan yang setara, yang merata, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, ini salah satu seperti gerbang utamanya lah, atau motor utamanya untuk masuk ke hal-hal lain yang juga bisa lebih baik. Jadi kalau udah saya merasa kalau sudah pendidikannya merata, kita cenderung dengan pendidikan yang semakin baik, pola pikir dari masyarakat itu juga semakin berkembang ya, semakin berkembang. Tentu karena kita juga orang timur dan juga masyarakat kita cenderung masyarakat yang religius, tentu kadang-kadang kita perlu memperhatikan hal-hal terkait dengan adat ya dan kepercayaan-kepercayaan yang kita yakini agar tidak terlalu langsung berbenturan. Nah, proses pendidikan ini biasanya lama-lama akan juga sifatnya evolutif ya, nggak langsung merubah kebijakan atau aturan adat istiadat. Tapi biasanya juga akhirnya di masyarakat adat itu, misalnya di suku-suku tertentu juga akhirnya melihat ketika perempuan juga terampil pendidikannya, dan akhirnya mereka juga menjadi lebih menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Nah, tentu kalau saya yakin suku-suku kondisi masyarakat adat zaman dulu itu jauh lebih patriarki dibandingkan dengan kondisi sekarang. Kondisi sekarang misalnya orang Batak juga, perempuan Batak juga sudah bisa menempati posisi pendudukan sosial tertentu yang baik, pendidikan juga lebih baik, dan mungkin di dalam keluarganya juga tidak seperti dahulu banget. Tapi tentu hal seperti ini masih ada, dan pada akhirnya ya kalau dalam konteks keluarga tentu pada akhirnya negosiasi ya antara perempuan dan laki-laki itu bisa dilakukan. Misalnya ketika teman-teman nanti di keluarga, nah menegosiasikan dengan keluarga bagaimana pembagian peranan kerja di keluarga itu biasa dilakukan, dan itu sebenarnya biasa saja dilakukan. Kita misalnya pembagian kerja, kayak tadi lah, ini di rumah nih, kalau saya masih berdua, siapa yang mengerjakan apa urusan domestik di rumah, dan itu bisa dibagi sebenarnya. Jadi akhirnya beban kerja itu bersama-sama. Nah, dalam perkembangan sekarang hal seperti itu menjadi lebih lumrah dilakukan. Kalau dulu kan nggak ada komunikasi untuk ini kita siapa nih yang bagian ngepel, bagian nyuci, bagian masak, bagian beres-beres atau sebagainya. Itu dulu hal seperti itu menjadi sangat jarang untuk dikomunikasikan di keluarga, karena kita seolah-olah sudah tahu bahwa ini tugasnya perempuan. Padahal kalau sekarang jauh lebih lumrah lah untuk bisa dikomunikasikan ya. Nah, biasanya
masyarakat yang sudah bisa berkomunikasi seperti itu adalah masyarakat yang secara pendidikan lebih tinggi, karena makanya menjadi penting pendidikan itu bagi setiap kelompok ya, setiap masyarakat, baik itu perempuan maupun laki-laki. Saya kira itu. Baik, kita lanjutkan dulu ya teman-teman. Kita lanjutkan. Terkait dengan perempuan kepemimpinan politik masyarakat di pedesaan. Nah ini teman-teman, jadi ada konstruksi bahwa pendidikan itu bagi perempuan minim, lalu jabatan perempuan itu melekat dengan jabatan suami. Nah biasanya ibu PKK, karena suaminya kepala desa, ibunya otomatis jadi ibu PKK. Nah kalau yang jadi masalah kalau istrinya itu jadi kepala desa, apakah bapaknya jadi bapak PKK? Nah ini kan begini, karena selama ini jabatan itu melekat pada suami, padahal harusnya ketua PKK itu nggak harus istri, kalau bagi saya nggak harus istri kepala desa. Nah kalau kepala desanya perempuan, lalu ibu PKK-nya siapa dong? Apakah dia menjabat dua, kepala desa dan juga ketua PKK? Nah ini yang mungkin dan ini ada kata-kata melawan kodrat perempuan. Nah ini juga konstruksi di masyarakat. Tentu ini juga terkait dengan apa tadi ya, kepercayaan, lalu apa yang diyakini, adat istiadat yang ada. Nah ini juga ketika kita melawan atau berbeda dengan ketentuan adat atau apa yang selama ini diatur oleh keyakinan di masyarakat, nah ini dianggap sebagai melawan kodrat perempuan. Padahal kalau kita cermati dengan seksama, misalnya kayak tadi urusan domestik, misalnya ketika perempuan kerja keluar dan akhirnya berbagi kerja urusan domestik dengan suami, apakah itu dianggap sebagai perempuan melawan kodratnya, atau akhirnya perempuan bahkan melawan suami? Saya kira enggak begitu, karena ketika itu ada beban kerja yang kalau semuanya dilakukan oleh perempuan dan itu beban kerja yang menjadi berlebih, maka ada ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan. Kalau bahasa religiusnya jolim lah kepada perempuan. Perempuan udah kerja di luar, lalu perempuan juga semua urusan domestik dikerjakan oleh perempuan, dan itu kan sesuatu yang saya kira tidak adil ya, tidak benar, dan ini perlu dikomunikasikan, dinegosiasikan, disampaikan kalau, dan itu bukan berarti melawan kodrat perempuan. Dan realitasnya adalah bahwa ternyata perempuan juga terampil, punya keterampilan, kemampuan, bahkan juga dalam hal-hal untuk mengatur, memanajerialkan ya, mengatur masyarakat, mengatur orang-orang, dan punya kemampuan di situ. Saya kalau di mahasiswa saja kadang-kadang banyak ya mahasiswa yang dia lebih terampil untuk mengatur seperti tadi misalnya kasusnya ya, kalau kita mau turun ternyata kalau perempuan yang mengatur lebih detail, lebih baik dibandingkan laki-laki. Jadi tidak bisa kita samakan juga, semua perempuan itu tidak punya kemampuan untuk memimpin misalnya. Bahkan juga kita tidak bisa samaratakan juga laki-laki pasti lebih baik memimpinnya dibandingkan perempuan atau mengatur sesuatu. Nah ini tentu menjadi realitasnya seperti itu. Dan perempuan juga tadi ketika dia punya kelebihan, misalnya biasanya dia lebih banyak mengatur, dia akhirnya menjadi lebih detail, lalu dia juga bisa mengakomodir karena dia cenderung lebih sensitif misalnya, sehingga dia bisa menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Nah ini kelebihan-kelebihan ya. Realitasnya, faktanya juga perempuan ketika menempati kedudukan sosial tertentu, mereka mampu juga dalam melakukannya. Nah ini misalnya contoh-contoh ya, kalau kita rujukannya ke kedudukan formal, tentu bangsa Indonesia menjadi salah satu boleh kita berbangga bahwa perempuan sudah jauh lebih baik ya
menempati posisi-posisi, bahkan pernah jadi presiden di negara kita, menjadi menteri, menjadi orang-orang yang inspiratif seperti Bu Tri Mumpuni. Bu Tri Mumpuni ini dulunya anak sosek IPB juga. Kalau sekarang jadi SKPM lah. Ini Bu Tri Mumpuni juga dulu angkatan sama Pak Tony dia, Pak Tony Palala. Bu Tri Mumpuni kan juga salah satu tokoh inspiratif ya, bahkan di internasional juga masuk tokoh inspiratif. Nah, beliau ini saya pernah ke rumah beliau di Subang waktu itu dengan beliau. Nah, kalau selama ini kita sering dengar ya, atau apa, ada kata-kata di balik kesuksesan laki-laki itu selalu ada perempuannya. Nah, kalau Bu Tri Mumpuni itu kebalik. Bu Tri Mumpuni ini kan kita dikenal ya sekarang sosok inspiratif. Dia menggerakkan menghasilkan listrik dari air. Itulah. Beliau bahkan disebut sebagai penerang. Dia menerangi desa-desa terpencil dengan teknologi yang dia hasilkan ya. Baik itu teknologi tadi hidro itunya lupa saya hidro apa, yang aliran tenaga listrik pakai air. Lalu juga dia melakukan inovasi-inovasi sosial. Nah, ternyata di balik sosok Bu Tri Mumpuni itu ada suaminya. Suaminya itu lulusan ITB, Institut Teknologi Bandung. Kalau Ibu Tri Mumpuni dari ITB dan dia jurusan ilmu sosial, dia soseknya dulu Paperta, yang sekarang jadi SKPM nih. Bu Tri Mumpuni juga satu alma mater dengan kita di SKPM. Nah, di balik beliau itu ternyata ada suaminya yang lulusan ITB, dan dia karena ITB dia handal ya dalam menghasilkan teknologi. Jadi ini, dan mereka tuh yang muncul muncul di publik itu Bu Tri Mumpuni, itu inovasinya Bu Tri Mumpuni. Padahal di balik itu ada peran yang cukup besar juga dari suaminya. Karena saya pernah ke rumahnya dan saya ngobrol dengan Bu Tri Mumpuni dan suaminya, yang mereka saling memperkuat. Jadi kalau selama ini ada perkataan di belakang layar, di balik kesuksesan suami itu ada sosok istri yang kuat. Kalau ini kebalik, di balik sosok istri yang jadi inspirasi dunia, di balik itu ada suami juga yang kuat, yang support. Jadi saya kira luar biasa Bu Tri Mumpuni ya, peran-perannya juga di masyarakat, mampu membantu desa-desa terpencil, desa-desa yang terbelakang untuk bisa mengakses listrik, bahkan menjual listrik sendiri, dan akhirnya mendapatkan penghasilan dari menjual listrik itu. Nah, ternyata kalau kita lihat, beliau itu disupport oleh suaminya di belakangnya. Jadi bagaimana peranan perempuan dan laki-laki ternyata bisa saling memperkuat yang mendukung. Nah, ini tentu kalau kita lihat di sini juga kita bisa lihat bagaimana perempuan-perempuan di Indonesia ya juga sudah menempati posisi-posisi yang penting dan strategis. Tapi ya tentu tidak hanya apakah memang dengan misalnya sudah ada perempuan yang menjadi presiden, sudah ada perempuan yang menjadi menteri, apakah itu sudah berarti Indonesia itu perempuannya sudah berada pada posisi yang lebih baik? Tapi faktanya kan juga nggak segitunya, masih banyak bahkan kebijakan-kebijakan dan juga kondisi-kondisi di masyarakat, terutama kita di masyarakat pedesaan yang masih bias gender, masih timpang, masih tidak adil kepada para perempuan. Nah, ini tentu harus diperhatikan. Nah, kalau kita lihat konsep kerja seperti ini, teman-teman, definisi kerja segala hal yang dikerjakan oleh seorang individu, baik itu subsistensi untuk dipertukarkan atau diperdagangkan untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga dan masyarakat. Nah, segala hal dikerjakan untuk individu, baik untuk subsistensi, baik untuk diperdagangkan dan juga menjaga kelangsungan hidup keluarga. Jadi kalau kita melihat di sini ya,
definisi kerja itu luas ya, tidak hanya hal-hal yang sifatnya ekonomi, perdagangan, tapi juga ketika kita bekerja untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga, masyarakat juga itu disebut kerja. Nah, menurut Ibu Pujiwati Sayugyo, semua kegiatan yang mengeluarkan energi dan memiliki nilai waktu itu juga disebut kerja. Jadi, apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan biasanya mengurus domestik itu juga disebut kerja. Lalu ini juga ada tipe kerja menurut Hart Gillian, income earning work, produktif, semua pekerjaan yang langsung menghasilkan uang dan natura. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh laki-laki nih, tanggung jawab laki-laki. Nah, ada housework, reproduktif, homework, domestic work. Ini pekerjaan di rumah nih, rumah nyapu, ngepel, masak, beres-beres. Nah, ini housework. Padahal kalau tadi kita lihat berdasarkan definisi dari Ibu Pujiwati Sayugyo, semua pekerjaan yang mengeluarkan energi dan curahan waktu itu disebut kerja. Jadi housework juga kerja. Nah, lalu ada juga ini menurut Edom, Harris dan Young dalam binaria ada reproduksi biologis, reproduksi tenaga kerja, dan reproduksi sosial. Nah, kalau reproduksi biologis dia melahirkan, merawat, perkembangan fisik manusia. Kalau reproduksi tenaga kerja itu proses menjadikan tenaga kerja, mendidik, baik itu via magang, sekolah, penurunan keterampilan agraris, alokasi pelaku ke dalam proses pekerjaan ini. Kita menghasilkan tenaga kerja juga itu bagian dari reproduksi, kita mereproduksi tenaga kerja. Ada juga reproduksi sosial. Nah, ini reproduksi sosial adalah ketika kita mewariskan sistem-sistem sosial seperti hukum, bagaimana kita reproduksi hubungan produksi secara feodal, hubungan kapitalis. Nah, tadi juga misalnya budaya patriarki itu kan direproduksi ya. Setiap antar generasi ke generasi, yang itu disebut reproduksi sosial. Jadi reproduksi itu ada reproduksi biologis, reproduksi tenaga kerja, dan reproduksi sosial kalau di sini. Nah, secara kerangka teoritis itu peranan perempuan dalam keluarga itu bisa kita analisis dengan teori struktur dan fungsi keluarga itu dari Levy 1971. Ini juga terkait dengan kalau teman-teman nanti belajar ada teori struktur fungsional. Nah, ini turunan dari teori itu. Nah, jadi ada teori struktur dan fungsi keluarga. Nah, kalau menurut Levy ada 5 macam fungsi. Nah, ini kita bisa lihat. Pertama, fungsi diferensiasi peranan, cara mendudukkan anggota-anggota kerabat pada posisi dalam sistem kerabat itu menurut fungsi masing-masing. Jadi ada diferensi peranan. Jadi peranan itu bisa kita bedakan berdasarkan umur, umur yang tua dan umur yang muda atau anak-anak. Tentu biasa peranannya berbeda-beda. Dan juga perbedaan seks itu juga biasa menentukan diferensiasi peranan. Apalagi kalau dalam sistem patrilineal matrilineal ya. Lalu juga dalam perbedaan generasi, nah seperti ini, lalu juga posisi ekonomi, pembagian kekuasaan, nah itu biasanya diferensi peranan itu dibedakan berdasarkan perbedaan-perbedaan ini. Ada orang yang punya posisi ekonomi yang berbeda, biasanya dia memiliki peranan-peranan yang berbeda. Umur, seks, dan lain sebagainya. Ini ada diferensi peranan. Lalu ada alokasi mendudukan atau fungsi solidaritas. Jadi tingkat solidaritas dan didukung dalam berbagai hubungan antar anggota-anggota. Hubungan kerabat berbeda-beda menurut makna, kuatnya hubungan, dan dalam hubungan itu perasaan apa yang menjadi daya tarik, usaha untuk menjaga solidaritas kesatuan kerabat yang dikenal. Jadi alokasi untuk mendudukan fungsi solidaritas ya. Jadi bagaimana hubungan antar anggota-anggota itu dipelihara, diperkuat. Nah, tapi memang di satu sisi hubungan kerabat itu berbeda-beda, bisa kita maknai sebagai apa? Sebagai pemaknaannya, makna dari hubungan itu seperti apa, lalu kuatnya hubungan dan dalam hubungan itu perasaan apa yang menjadi daya tariknya, itu juga akan mempengaruhi bagaimana tingkat solidaritas. Lalu juga kalau dalam konteks kerabat, nah, kita juga mengenal bagaimana insting tabu larangan hubungan seks antara anggota-anggota kerabat tertentu. Ini juga untuk menjaga solidaritas. Lalu juga ada alokasi ekonomi. Nah, ini ada alokasi ekonomi, bagaimana alokasi ekonomi diperlukan dalam sistem kekerabatan. Mengingat, nah ini persoalan-persoalan konsumsi dan juga hal-hal apa yang harus diproduksi. Nah, ini menjadi penting. Sumber penghasilan itu perlu dibedakan apakah merupakan usaha bersama
atau apakah hasil produksi yang dikuasai langsung oleh keluarga sendiri. Nah ini persoalan ekonomi itu menjadi alokasi ekonomi juga menjadi perlu yang diperhatikan ya dalam konteks sistem kekerabatan. Lalu juga alokasi kekuasaan, memberi kekuasaan kepada tokoh-tokoh tertentu untuk mengontrol tindakan anggota-anggotanya. Nah ini alokasi kekuasaan, kedudukan dalam konteks politik biasanya, power yang dia akan mengatur masyarakat yang lain ya. Lalu ini ada alokasi, integrasi, dan ekspresi. Nah ini integrasi dan ekspresi itu bagaimana kita mengintegrasikan biasa dengan cara-cara mendidik, memelihara nilai-nilai sikap dan tata cara sistem kerabatan. Jadi mengintegrasikan ya, disatukan, diintegrasikan. Lalu di lain pihak juga bagaimana cara-cara bagaimana seorang anggota kerabat dibenarkan menyatakan diri sebagai reaksi atas berbagai soal yang mengenai diri. Jadi bagaimana dia mampu mengekspresikan apa yang dia rasakan, apa yang dialami sebagai reaksi terhadap apa yang dialami oleh dirinya. Jadi alokasi, integrasi, dan ekspresi ini menjadi juga poin dalam konteks ini ya. Nah, integrasi itu biasanya dalam perkawinan, contoh-contohnya perkawinan biasanya ada perkawinan kita mengintegrasikan dua kelompok atau dua keluarga. Lalu ekspresi, cara menyalurkan reaksi-reaksi anggota kerabat diperlukan menurut nilai-nilai norma yang berlaku demi menjaga kerukunan. Jadi ekspresi itu juga menjadi penting untuk kita mengekspresikan apa yang kita rasakan, karena kalau enggak bisa berbahaya. Kalau kita tidak mengekspresikan, itu biasa dipendam dan bisa menjadi bom waktu nanti. Baik teman-teman, itu ini sumber-sumber pustakanya yang bisa teman-teman pelajari lebih baik, lebih dalam. Oke. Baik, demikian. Ada yang mau bertanya? Saya persilakan kalau masih ada yang mau bertanya. 1-2 penanya mungkin bisa. Saya sambil isi absennya ya, BAP-nya. Saya belum isi BAP-nya. Ini dari para lelaki, ada mau komentar? Ini dari tadi, perasaan yang berkomentar hanya perempuan saja. Atau apakah karena tentang materi tentang perempuan? Jadi yang bertanya semuanya perempuan atau komentar? Oke, absen ini belum, saya masih proses absen. Baik, berarti kalau begitu, karena pukul sudah 9.41, jadi kajian tentang perempuan dan keluarga kebersihan, sekali lagi kajian yang menarik pastinya dan sangat kontekstual dengan kondisi di Indonesia. Karena kalau kita tidak mempelajari, mendalami tentang konteks di pedesaan, tentu ini bagian dari ikhtiar untuk menjadikan bagaimana perempuan bisa lebih baik lagi posisinya dan kondisinya. Nah, tentu di Indonesia dengan karakteristik masyarakat adat, kepercayaan yang berbeda dengan negara-negara luar, terutama dengan negara Barat, Eropa, tentu pendekatan-pendekatan kita dalam mengembangkan isu-isu perempuan itu punya tantangan tersendiri, dan ini menjadi perlu kita pikirkan, atau bagi teman-teman sebagai nanti misalnya salah satu orang-orang yang memperjuangkan hak-hak perempuan, tentu harus menyesuaikan dengan konteks itu. Nah, saya kira tujuan kita untuk menjadikan perempuan di Indonesia atau lebih khusus perempuan di masyarakat pedesaan itu lebih baik menjadi tanggung jawab bersama juga. Tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki punya tanggung jawab yang sama untuk perempuan-perempuan di Indonesia, terutama perempuan di pedesaan, hidupnya menjadi lebih baik lagi. Karena yang selama ini kita
amati, kondisi perempuan dan laki-laki masih relatif masih timpang. Laki-laki masih di posisi yang lebih baik dan mendominasi, dan tentu ini perlu dibantu, didorong. Salah satunya adalah dengan kajian-kajian seperti ini, kajian-kajian tentang perempuan dan keluarga di pedesaan. Dengan semakin kita mengkaji, mendiskusikan, ini sebenarnya upaya kita untuk pertama mencari solusi yang terbaik bagi perempuan, dan juga akhirnya sebagai ikhtiar kita untuk menempatkan perempuan pada posisi yang lebih baik. Walaupun saya laki-laki, saya juga senang dengan isu-isu ini, karena saya pikir antara perempuan dan laki-laki semuanya punya hak yang sama untuk hidup yang lebih baik. Baik, dari saya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jangan lupa isi absennya, saya akan Wabarakatuh. di Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak.